Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Andika Naftaniswara, NPM 124. Di sini saya akan mendemokan program matriks buatan saya dengan menggunakan bahasa Python. Jadi langsung saja kita menuju aplikasi text editornya, yaitu di sini saya menggunakan PyCharm. Jadi PyCharm ini text editor khusus environment buat bahasa Python saja. Eh, pertama-tama saya buat kode perintah print sama dengan program matriks ini. Ini bertujuan untuk eh, menampilkan nama program buatan saya, yaitu program matriks ini. Jadi nama programnya itu program matriks. Lalu di kode selanjutnya saya membuat pilihan menu pilihan menu matriks saya dengan menggunakan perulangan while. Jadi seperti ini. While true maksudnya ketika semuanya yang di dalam sini itu bernilai benar, maka perulangan itu akan terus berlanjut tanpa henti. Lalu selanjutnya saya membuat daftar menu atau daftar menu pilihan operasi matriks yang tersedia di program saya dengan menggunakan perintah print. Ini lalu petiknya 3 karena di sini apa jumlah barisnya untuk yang ditampilkan itu lebih dari satu, maka kita harus menggunakan petik 3. Tidak seperti yang ini tadi, ini menggunakan petik 1 karena ini hanya satu baris saja, sedangkan ini ada lebih dari satu baris. Lalu eh, saya kodekan, saya definisikan variabel ans sama dengan input, pilih operasi matriks yang diinginkan. Jadi variabel ans ini nanti akan diinputkan ketika program dijalankan oleh user. Jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Pilih operasi matriks ini dengan tampilan tulisan pilih operasi matriks yang diinginkan. Seperti ini. Jadi lalu masuk ke percabangan, saya menggunakan percabangan if elif else. Jadi if ans sama dengan 1, itu berarti ketika user nanti menginputkan 1, maka akan masuk ke operasi ini. Nah, di operasi 1 sesuai dengan daftar menunya, yaitu operasi penjumlahan matriks. Jadi di sini akan dilakukan proses perhitungan operasi penjumlahan matriks. Nah, di proses perhitungan penjumlahan matriks ini saya terlebih dahulu mendefinisikan fungsi untuk menampilkan matriks atau membuat matriks dengan menggunakan ini. Jadi karena matriks itu berbentuk seperti ini ya, berbentuk seperti ini kan, berbentuk persegi. Jadi fungsi ini digunakan untuk membentuk persegi seperti ini, yaitu namanya, saya definisikan fungsi itu dengan nama print underscore matrix. Lalu ini saya buat parameter. Jadi parameter itu untuk berfungsi untuk menginputkan nilai ke dalam fungsi. Lalu saya buat perulangan dengan perulangan for. Jadi for i in ring len matrix ini kan nanti di bawah sini di fungsi main ini untuk matriks itu masih berupa seperti ini. Masih berupa seperti ini. Masih lurus semuanya gini. Jadi saya ingin dari ini nanti dibuat menjadi seperti ini. Nah, gimana caranya? Ini dengan menggunakan perulangan for i in ring len matrix. Jadi panjang len matriksnya itu 2. Jadi kita yang for yang pertama ini yang dikerjakan nanti akan menghasilkan baris.
ini akan menghasilkan baris. Lalu kita isi dengan perulangan for lagi. Jadi ini saya menggunakan nested for ya. Dengan cara for j in ring len matrix 0. Len matrix 0 itu yang mana? Len matrix 0 itu yang 1,2 ini. Misalnya ya, misalnya ini hanya permisalan. Yang awal ini. Nah, lalu loopingan ini kita beri perintah print garis miring T. Ini berfungsi untuk memberikan fungsi tab ya. Jadi biar ada jarak seperti ini. 1 sama 2 ini kan ada jaraknya. Ini karena ada perintah slash T ini. Jadi ada jarak antara 1 sama 2. Lalu kita tampilkan matriks IJ. Matriks IJ itu nanti di sini. Nah, ini didefinisikan. Ini kan matriks IJ itu adalah matriks yang nantinya akan diinputkan oleh user ketika di run. Lalu koma n. Nah, kenapa ini ada n? Karena default output untuk Python itu tuh akan menjadi new line. Maka dari itu kita tidak ingin hal itu terjadi. Kita buat n itu agar angka 2 ini tidak muncul di bawah, melainkan di sebelahnya sini, di akhir baris, seperti itu. Lalu kita print /n. Ini print /n ini berfungsi untuk memberikan perintah enter ya. Jadi kan awalnya seperti ini, 1 2, nanti 3 1 2 3 4, nanti 3 4-nya itu di enter menjadi seperti ini di bawahnya 1 2 ini. Jadi bisa dikatakan for i in ring len matrix ini kita loopingan pertama tidak ada apa loopingan pertama ini masuk loopingan pertama, lalu ini juga masuk loopingan pertama. Kita di loopingan pertama ini terjadi untuk menampilkan matriks IJ-nya tadi seperti ini. Matriks IJ nanti akan berbentuk seperti ini. Kita tampilkan 1 2, lalu kan matriks 0 kan yang tadi yang 1 2, lalu kita tab 1 2 tadi ini di tab, diberi jarak seperti ini 1 2, lalu n. Jadi biar supaya duanya ini tetap di sini, tidak di bawahnya 1, duanya itu tetap di samping sini, tidak menjadi di bawah 1, karena default output untuk Python itu tuh akan berada di baris baru. Maka dari itu kita kasih perintah n, lalu nanti 1 2 itu selesai. Lalu kita kembali ke loopingan awal tadi. Kita masuk ke loopingan for i in ring len matrix ini yang kedua. Lalu kita masuk ini loopingan for j in ring len matrix ini yang kedua juga. Kita print. Ini kan tadi pertama matrix 0. Karena ini sudah masuk ke loopingan kedua, ini berganti menjadi matrix 1, matrix berikutnya maksudnya. Ini matrix 0 ini maksudnya kita mulai dari matrix 0 dulu. Jadi kita masuk ke matriks 1, di mana matriks 1 adalah 3 4. Itu kita lakukan hal yang sama seperti matriks loopingan yang pertama tadi. Lalu setelah ini semua selesai, kita beri perintah print /n untuk matriks yang loopingan kedua tadi yang menghasilkan proses 3 4-nya tadi. Kita kasih perintah /n untuk memberikan enter. Lalu saya buat fungsi berikutnya, yaitu fungsi main. Jadi di fungsi main ini adalah fungsi utama untuk melakukan perhitungan matriks. Jadi dengan nama main ini ya, saya definisikan namanya yaitu main. Jadi di fungsi main ini pertama-tama saya buat kode
m sama dengan integer input enter rows. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya untuk uh, mendeklarasikan variabel m ini, kita buat dia untuk bisa menginputkan rows. Jadi fungsinya dia nanti akan menginputkan rows. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Sebentar. Nah, lalu ini m ini saya fungsikan dia itu sebagai baris, lalu n ini saya fungsikan sebagai kolom. Aduh, maaf. Nah, kenapa di sini terdapat integer? Ini karena default untuk inputan di Python itu tipe datanya itu adalah string. Jadi untuk itu, supaya kita ingin yang diinputkan itu adalah berupa angka, itu maka kita harus mendeklarasikan tipe datanya menjadi integer terlebih dahulu. Lalu input ini untuk perintah sebagai untuk perintah untuk menginput nilai ke dalam variabel m dan variabel n ini. Lalu selanjutnya kembali ke sini, saya deklarasikan matriks 1 sama dengan ini 0 for j in ring, matriks 2 sama res matriks ini saya deklarasikan sama semua. Ini fungsinya untuk apa? Ini tuh untuk membuat matriks 0. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Membuat matriks 0 seperti ini. Nah, matriks ini tuh digunakan untuk apa? Matriks 0 ini nanti saya ingin matriks 0 ini digunakan sebagai wadah. Jadi ketika user menginputkan elemen-elemen setiap matriks, jadi matriks 0 ini akan digantikan. Misalnya user menginputkan 1, 2, 3, 4. Ya, nanti matriks 0 tersebut akan diganti isinya menjadi 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita masuk ini selanjutnya ke perintah print enter first matrix element. Jadi akan untuk menampilkan menampilkan tulisan enter first matrix element seperti ini ya. Ini misalnya saya inputkan jumlah baris 2, jumlah kolom 2. Nah ya, jadi jumlah baris 2 dan jumlah kolom 2 ini, jumlah baris disimpan ke variabel m, jumlah kolom disimpan ke variabel n. Nah, lalu sampai ke titik ini print enter first matrix element. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini, tulisan enter first matrix element. Lalu di sini saya menggunakan perulangan nested for lagi untuk sebagai inputan. Kan tadi karena variabel m telah menyimpan nilai 2 dan n telah menyimpan nilai 2, maka kita variabel nilai di m tadi dimasukkan ke sini. Jadi for i in ring 0, m, di mana m tadi adalah 2. Jadi ini tuh berfungsi untuk melakukan perulangan sebanyak m tadi, karena m nya kan 2, berarti nanti perulangan for ini akan berjumlah 2 kali perulangan. Jadi di perulangan pertama, for yang perulangan pertama ini, di sini juga perulangan pertama ini lakukan inputan untuk matriks ij. Nah, matriks ij sama dengan integer input enter an element. Jadi hasilnya seperti ini, enter an element. Sini saya misalnya menginputkan 1,
2. Nah, 1, 2, 3, 4. Lalu kita masuk ke apa? Enter second matrix element ya. Print enter second matrix element. Jadi matriks yang kedua, enter an element juga, misalnya saya masukkan 4, 3, 2, 1. Nah, setelah selesai kita masuk ke berikutnya. Ini berfungsi untuk menghitung. Ini sebagai apa? Perulangan nested for yang di sini tuh sebagai penghitung untuk operasi penjumlahan matriksnya. Jadi for i in ring 0,m, tadi kan m-nya kan 2. M jadi di perulangan ini akan diulang 2 kali. Jadi di perulangan pertama, ini masuk perulangan pertama, ini juga masuk perulangan pertama. Terus kita ketikkan perintah res underscore matrix. Ini tuh kita deklarasikan res underscore matrix ij itu sama dengan matrix ij yang telah diinputkan tadi, matrix ij ditambah matrix 1, mohon maaf, matrix 1 ij ditambah matrix 2 ij. Jadi karena ini kan di perulangan pertama ini kita seperti yang saya katakan tadi, kita ganti apa namanya, matriks nolnya ini kita ganti dengan matriks nolnya tadi, kita ganti dengan angka yang ada di perulangan ini. Misalnya nih, kan matriks ij-nya, matriks 1 ij yang pertama itu 1 ditambah matriks 2 ij yang tadi kan 4. Kita ganti angka 0 ini 1 tambah 4 kan 5, jadi diganti 5 seperti itu. Lalu di sini saya ketikkan perintah print matrix 1, ini print matrix 2, print matrix 1. Ini kita nanti untuk memunculkan tampilan matrix 1 ini. Lalu print underscore matrix 1 ini tuh berfungsi untuk, kan kita tadi sudah membuat fungsi untuk menampilkan atau membentuk matriks persegi. Nah, kita panggil fungsi ini dengan menggunakan perintah print underscore matrix, lalu parameternya adalah matriks 1. Matriks 1 kan yang ini tadi. Nah, matriks 1 kan yang ini. Itu setelah itu print matriks 2. Ya, ini untuk menampilkan tulisan matriks 2. Lalu kita ingin menampilkan matriks 2 itu berapa aja elemennya. Kita menggunakan sama seperti matriks 1 tadi, kita panggil fungsi print matrix 2. Lalu untuk hasil kita print result, lalu kita panggil seperti tadi dengan menggunakan fungsi print matrix resultan matrix, res matrix. Ini adalah variabel untuk hasil dari penjumlahan operasi matriks. Lalu fungsi main ini selesai, kita panggil fungsi main tersebut dengan perintah main ini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah selesai, kita masuk ke ini adalah berfungsi untuk menanyakan user apakah perintah ini berfungsi untuk menanyakan user apakah ingin melanjutkan program atau tidak. Jadi kan karena seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, jika
perulangan menu saya ini menggunakan perulangan while. Jadi while true, ketika benar. Jadi apa? Jadi ketika di sini yang diinput tuh bernilai benar, maka dia akan melakukan perulangan terus-menerus. Nah, karena saya menggunakan if, elif, else, jadi apapun yang di sini bernilai benar. Karena ada else di sini tuh kita apapun yang kita input itu tuh akan bernilai benar. Nah, karena itu saya akali dengan menggunakan seperti ini, perintah seperti ini. Jadi saya deklarasikan variabel lanjut sama dengan input. Jadi user nanti akan muncul tampilan seperti ini, ingin lanjut lagi y atau n. Apabila user menginputkan y, maka akan dikerjakan proses ini. Kan if lanjut, jika variabel lanjut ini menyimpan nilai y, maka continue. Maksudnya continue itu continue the program. Jadi programnya itu akan lanjut. Jadi perulangannya akan kembali ke perulangan awal tadi. Kita print menu awal tadi seperti itu. Lalu jika user menginputkan n, kan else if lanjut sama dengan n, print terima kasih, lalu ketik perintah break. Jadi programnya akan selesai sampai di situ aja. Lalu jika user menginputkan selain y atau n, yaitu kita masuk ke else. Di else ini saya berikan kode print pilihan cuma y atau n. Lalu break, maksudnya break itu ya itu tadi seperti yang ini, untuk mengakhiri program. Jadi misal kita masukkan y ya, karena kita masih ingin lanjut lagi, kita masukkan y. Nah, seperti ini. Kita kembali ke perulangan while awal tadi, yaitu perulangan menu awal tadi. Lanjut ke sekarang, apabila user menginputkan operasi matriks yang diinginkan itu 2, maka kita masuk ke proses operasi pengurangan matriks. Nah, sama seperti penjumlahan matriks tadi, kita deklarasikan terlebih dahulu print matriks. Jadi sama seperti yang ini tadi, untuk membentuk matriks persegi. Lalu kita masuk ke fungsi main, ya sama seperti yang di atas tadi, yang seperti ini, tidak jauh beda. Sama dengan m sama dengan integer input, n sama dengan integer input. Jadi apa yang diinputkan oleh user nanti akan disimpan di variabel m ini. Apa yang untuk sebagai ini tuh sebagai baris, m itu didefinisikan sebagai baris, dan n didefinisikan sebagai kolom. Lalu matriks 1, matriks 2, res matriks ini berfungsi untuk menampilkan matriks 0 seperti ini. Matriks 0, ya matriks 0 ini digunakan untuk apa? Matriks 0 ini nanti digunakan sebagai wadah, untuk sebagai wadah saja, itu untuk sebagai menjadikan itu menjadi bentuk list gitu. Lalu kita print, masuk ke kode berikutnya, print enter first matrix element. Ini misalnya saya coba masukkan row-nya, barisnya 3, kolomnya 3. Nah, jadi 3 ini disimpan di variabel m, n ini 3 ini yang satunya disimpan di variabel n. Lalu kita masuk ke sini, kode ini print enter first matrix element. Di sini ada perulangan nested for seperti tadi. Jadi kan ini tadi m-nya ada 3, ini n-nya ada 3. Jadi untuk di perulangan m pertama 1, yang perulangan for pertama,
ini juga melakukan for yang perulangan yang pertama. Matriks kita lakukan perintah matriks IJ sama dengan integer input. Kan matriks matriks 1 IJ sama dengan integer input. Kan tadi matriks 1 kan merupakan bentuk matriks 0 seperti ini ya. Matriks 0 ini. Nah, matriks 0 ini diisikan sesuai apa yang diinputkan oleh user. Angka yang diinputkan oleh user. Jadi untuk perulangan pertama itu akan ini kan ini masuk perulangan pertama, ini masuk perulangan pertama, ini juga masuk perulangan pertama. Itu perulangan pertama yang ini itu tuh sebagai untuk membentuk kolomnya ini, apa namanya, sebagai membentuk, ini kan untuk baris, jadi ini tuh untuk sebagai membentuk dalam kurungnya ini. Lalu dalam kurungnya ini kita isi dengan ini tadi. Lalu perulangan for kedua ini kita sebagai untuk mengisi nilai apa yang ada di dalam kurung itu. Lalu kita untuk matriks, misalnya ini saya isi ini angkanya 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Nah, jadi 9, 8, 7 ini akan masuk di Nah, 987 ini tadi akan menggantikan angka 0 di sini. Jadi angka 0 pertama ini diganti 9, angka 0 kedua diganti 8, angka 0 ketiga diganti 7, seperti itu. Lalu setelah matriks matriks pertama kita inputkan elemennya, kita masuk ke ini print enter second matrix element. Ini saya enter. Nah, ini kita masuk untuk menginputkan elemen matriks yang kedua. Misalnya saya input sama seperti matriks pertama tadi, juga menggunakan perulangan for ya, untuk menggantikan isi matriks 0 tadi kan, yang ini hanya berupa 00 saja. Makanya itu kita ganti angka-angkanya sesuai apa yang ingin diinputkan oleh user. Ini saya inputkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lalu sama seperti tadi, yang ini tuh untuk melakukan perhitungan operasi pengurangan matriks seperti operasi penjumlahan tadi. Hanya saja tandanya saya rubah. Ini kan tadi plus, di sini plus karena penjumlahan. Nah, ini saya ganti menjadi negatif min karena ini pengurangan. Sama seperti tadi, kita juga menggunakan perulangan for. M nya kan 3, N nya 3. Jadi untuk perulangan pertama ini masuk for yang pertama, ini masuk perulangan pertama, ini juga for kedua masuk ke perulangan pertama juga. Ini kita definisikan res underscore matrix IJ itu sama dengan matriks 1 IJ. Jadi matriks 1 IJ itu matriks yang akan diinputkan tadi kan 987 ini 987 dimana yang perulangan pertama tadi adalah 987. Untuk matriks 1 dan matriks 2 adalah 1, 2, 3. Itu dikurangi kan, 9 dikurangi 1, 8 dikurangi 2, 7 dikurangi 3. Nah, nanti hasil dari itu akan disimpan di variabel res underscore matrix ini.
Lalu setelah apa itu selesai, kita masuk ke perulangan kedua. For ini jadi for yang pertama ini masuk ke perulangan kedua, for yang kedua ini masuk ke perulangan kedua juga, sama seperti tadi. Kita kurangkan matriks 1 IJ, matriks 1 IJ yang yang bawahnya ini kan tadi yang bawahnya ini 654, lalu yang matriks kedua 456 dikurangi. Tapi ini bentuknya tidak seperti ini ya. Ini kan sebagai permisalan saja. Bentuknya nanti akan masih seperti ini. Jadi res matriks IJ ini matriks ini untuk mengganti matriks IJ ini untuk menggantikan matriks 0 yang dideklarasikan. Ini kan res matriks ini dideklarasikan untuk membuat matriks 0 yang digunakan sebagai wadah tadi. Nah, itu kita ganti isinya dengan menggunakan perintah ini, res matriks IJ. Jadi IJ ini adalah apa yang nanti akan dilakukan oleh perulangan ini, kan for I for J. Jadi makanya ini res matriks IJ. Setelah itu selesai, kita masuk ke sini, print matriks 1, print matriks 1 ini untuk menampilkan tulisan matriks 1 saja. Lalu ini di bawahnya ada print underscore matriks 1. Nah, print underscore matriks ini kita berfungsi untuk memanggil fungsi print matriks yang digunakan untuk membentuk matriks persegi tadi. Lalu kita ganti anunya print matriks 1 itu. Jadi kita panggil fungsi print matriks ini untuk merubah matriks 1 ini, matriks 1 yang tadi masih berupa kayak gini ya, masih berupa kayak gini tadi. Nah, masih berupa kayak gini tadi. Kita ingin bentuknya menjadi seperti ini, maka itu kita panggil fungsi print matriks itu untuk merubah matriks 1 itu menjadi bentuk persegi ini. Nah, lalu print kita tampilkan matriks 2. Nah, ini lalu di bawahnya ada print underscore matriks 2, sama seperti tadi. Kita ingin matriks 2 itu berbentuk persegi. Lalu print result hasilnya, print, lalu di bawahnya print underscore matriks res matriks. Jadi res matriks itu dibentuk menjadi bentuk persegi juga. Lalu setelah fungsi main ini selesai ya sampai di sini. Lalu kita print menggunakan perintah main dalam kurung. Nah, selesai, lalu nanti akan keluar output seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kembali lagi, user akan ditanya apakah ingin lanjut, karena ini perulangan while. Kalau jika tidak ada seperti ini, nanti akan program itu akan terus berlanjut selama apa yang di dalam sini, di dalam menu tadi itu bernilai benar. Maka dari itu saya membuat perintah ini untuk menanyakan apakah user ingin lanjut apa tidak. Jika pilihannya adalah Y, maka masuk ke perintah ini continue, yaitu lanjut. Jika pilihannya N, maka print terima kasih, lalu break, itu untuk mengakhiri program. Jika user menginputkan selain Y atau N, maka akan masuk ke else ini. Jadi lalu print akan muncul lampiran pilihan cuma Y atau N. Karena kita lagi-lagi masih ingin lanjut, kita masukkan Y. Nah, kita kembali lagi, kita lalu masuk ke perkalian matriks. Jadi kita inputkan 3. Nah, lalu kita masuk ke operasi perkalian matriks.
Nah, di operasi perkalian matriks ini eh, saya pertama-tama terlebih dahulu mengimport library NumPy, yaitu library di Python yang berfungsi untuk melakukan perhitungan operasi matematik. Salah satunya operasi matriks ini. Nah, lalu saya terlebih dahulu seperti tadi mendefinisikan fungsi, membuat fungsi print matrix, lalu parameternya ini A seperti tadi, menggunakan nested for i in ring 0, len A. Jadi panjangnya A itu, matriks A itu berapa, lalu juga for j in ring 0, len A 0, lalu seperti tadi print /t untuk menghasilkan tab, lalu kita tampilkan variabel, kita tampilkan apa yang isi dari variabel aij, lalu n untuk sebagai membuat baris akhir di output, agar tidak karena default untuk output di Python ini akan menghasilkan baris baru. Maka dari itu kita ingin agar bisa baris akhir itu terisi, makanya kita menggunakan perintah n ini. Nah, lalu kita masuk ke fungsi main. Fungsi main pertama-tama saya tuliskan m sama dengan integer input seperti tadi. Ini variabel m ini nanti akan diinputkan nilainya oleh user, berapa nilai m itu. Misalnya ini ya, ini misalnya saya input berapa, 4 misalnya, 4, barisnya 4, kolomnya 4. Nah, lalu kita masuk ke sini untuk matriks kedua. Ini untuk matriks pertamanya ya, ini untuk matriks keduanya. Matriks kedua ini P, saya deklarasikan variabel P itu sama dengan integer input. Jadi ini tuh sama seperti M dan N tadi, untuk mendeklarasikan P itu nilainya sesuai apa yang akan diinginkan oleh user nanti. Key juga seperti itu. Lalu di bawah sini ada perintah jika N tidak sama dengan P. Jadi maksudnya n ini kan tadi berfungsi sebagai untuk jumlah kolom di A. N itu mendeklarasikan jumlah kolom di matriks A. Lalu P ini itu tuh sebagai baris di P. Nah, karena untuk perkalian itu tuh syarat perkalian matriks itu jumlah kolom di matriks pertama itu tuh harus sama dengan jumlah baris di jumlah kolom, iya bener, jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Maka dari itu saya buat seperti ini. Jika n tidak sama dengan P, n itu jumlah kolom di matriks A, lalu tidak sama dengan P itu jumlah baris di matriks B, print tampilkan tulisan number of column in A must be equal to rows in B. Ini maksudnya kolom di A harus sama dengan kolom di B. Lalu saya berikan perintah exit, jadi keluar program. Ini misalnya saya coba ya, misalnya ini 4
4. Nah ini saya misalnya ketik 3, ini 2. Nah dia tidak mau karena exit program tadi. Lalu selanjutnya saya membuat matriks 0 sama seperti tadi. Matriks 0 nya saya deklarasikan variabel A sama dengan matriks 0 ini. Lalu B juga seperti demikian. B itu matriks 0 juga sesuai apa yang ingin diinputkan oleh user nanti. Saya buka lagi programnya sebentar. Ya ini untuk membuat matriks 0, yang ini juga untuk membuat matriks 0. Lalu kita masuk ke sini, print enter matriks A. Sebentar ya, saya masukkan dulu. Nah ini enter matriks A sama seperti tadi. Nah ini di sini ada perulangan nested for sama seperti tadi juga. Lalu AIJ ini variabel A. Variabel A ini digantikan dengan apa yang nanti akan dilakukan, apa yang akan nanti nilai yang akan dilakukan dalam proses looping for i sama for j ini. Lalu kita ini berikan perintah integer input enter elemen A stri plus strj. Jadi ini tuh nanti akan melakukan stri ini. Jadi misalnya nanti kita masuk ke misalnya nih kayak ini. Nah jadi enter elemen A yang kan pertama dimulai dari 0 terus 00 kan masih 00 1. Nah nanti yang strj ini akan masuk ke yang masuk ke 1 masuk ke 1. Nah ini kan tadi maksudnya ini tuh 0 kan dimulai dari baris pertama. 0 itu karena untuk permulaan ini tuh semuanya dimulai dari 0, maka kita mulai dari 0. Ini jadi 0 ini maksudnya baris pertama ya. 0 ini maksudnya baris pertama. Lalu ini setiap kolom-kolomnya. Jadi setiap baris pertama ini kolom kesatunya itu kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Jadi kolom ke-1-nya diisi 1, baris pertama kolom 1 diisi 1. Jadi maksudnya stri itu seperti itu. String stri sama strj itu seperti itu. Dia akan seperti ini ya. Lalu juga kita masuk untuk perintah matriks masukkan matriks B nya sama kita menggunakan nested for seperti tadi. Lalu kita deklarasikan untuk mengganti matriks 0 di sini dengan nilai dari proses nested for for i sama for j ini kita ganti nilainya. Nah lalu di sini kita kita membuat array. Jadi A ini tadi kita buat array A sama dengan np.array A. B juga seperti demikian, kita membuat np.array B. Lalu kita print matriks A untuk menampilkan tulisan matriks A.
Bentar ya, saya masukkan dulu nilai-nilainya ini. Nah, sudah ya, keluar hasilnya. Ini seperti tadi, print print yang ada apa? Tanda petiknya ini untuk menampilkan tulisan matriks A. Lalu print matriks ini merupakan fungsi tadi untuk membentuk matriks persegi, sama seperti operasi-operasi sebelumnya. Kita ingin merubah yang dimana masih berbentuk lurus seperti ini, kita ingin berubah menjadi persegi, lalu kita print. Setelah itu masuk ini ke berikutnya, print matriks B. Untuk menampilkan tulisan matriks B. Lalu ini kita ingin membuat menjadi bentuk persegi, kita panggil fungsi print matrix tadi. Kita ingin rubah B itu menjadi bentuk persegi. Setelah itu kita deklarasikan C itu, maksud saya C di sini itu untuk sebagai hasil perkaliannya, hasil perkalian dari dua matriks ini. Nah, karena seperti yang saya bilang tadi di awal, saya mengimport library NumPy tadi. Nah, itu tuh untuk ini bukan library NumPy ya, karena ini di Python sendiri sudah ada perintah ini, fungsi ini. Jadi a.b itu maksudnya A dikali B, tapi ini bukan perkalian, maksudnya perkalian seperti biasa ya. Ini memang perkalian untuk perkalian matriks gitu, a.b ini. Lalu kita print ini untuk menampilkan tulisan result ini, print matriks C. Nah, setelah fungsi main ini selesai, kita panggil fungsi main tadi. Kita print fungsi main dengan menggunakan perintah ini, sama seperti tadi. Lalu ini juga sama seperti tadi, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, setelah operasi perkalian matriks selesai, selanjutnya kita masuk ke operasi determinan matriks. Nah, ini di operasi determinan matriks ini saya juga menggunakan NumPy. Jadi import NumPy snp. Jadi NumPy ini dimasukkan ke dalam variabel np ini. Jadi library NumPy ini dimasukkan ke dalam variabel np. Nah, ini juga def print matrix ini sama seperti sebelumnya. Saya tidak akan menjelaskan lagi ya, karena terlalu panjang nanti ini. Lalu kita masuk ke fungsi main. Ini sama m untuk integer input, ini untuk menginputkan nilai ke m, ini juga untuk menginputkan nilai ke n. Nah, ini ada jika m tidak sama dengan n, maksudnya saya ingin m dan n ini harus sama, karena jika tidak sama maka tidak bisa menghitung determinan itu, karena syaratnya untuk operasi determinan tuh jumlah ordo baris sama kolomnya itu harus sama. Jadi jika m dan n ini tidak sama, maka print tampilkan tulisan number of
row must be equal to column, lalu exit program. Nah, lalu ini sama seperti tadi, kita membuat matriks 0, kita definisikan variabel A sebagai variabel A sebagai matriks 0. Lalu selanjutnya misalnya saya inputkan dulu ya, ini misalnya untuk ordo 5x5. Nah, ini masuk ke sini kan, enter matriks A untuk ini, print enter matriks A ini untuk menampilkan ini tulisan enter matriks A ini. Lalu ada looping ya, nested for di sini sesuai jumlah barisan kolomnya ya. Ini untuk input seperti tadi, saya inputkan dulu ya. Nah, ini sudah saya inputkan ya. Setelah itu kita juga definisikan A ini tadi. Kita ingin membuat array untuk A ini. Jadi kita deklarasikan variabel A baru. Jadi sama dengan np.array_a. Ini merupakan library NumPy juga untuk membuat array. Jadi A di sini itu nanti akan dibuat array. Lalu ini print matriks A untuk menampilkan tulisan matriks A. Lalu print matriks dalam kurung A ini tuh untuk mengambil fungsi ini tadi untuk menghasilkan matriks persegi. Lalu ini print untuk menampilkan, maaf kepencet, ini untuk menampilkan memproses ini semua tadi. Nah, lalu X, nah ini juga merupakan library NumPy juga, di mana variabel X ini sama dengan np.linalg.a. Jadi variabel A ini tadi kan berupa isinya berupa matriks-matriks, nah, elemen-elemen matriks. Nah, elemen-elemen matriks itu nanti akan dideterminankan. Jadi X ini tuh berfungsi variabel X ini isinya adalah hasil determinan dari matriks-matriks itu, elemen-elemen matriks itu. Nah, lalu print result hasilnya, lalu kita print isi X-nya berapa dengan menggunakan perintah ini. Lalu setelah fungsi main selesai, kita panggil fungsi main tersebut menggunakan perintah main dalam kurung ini. Nah, selanjutnya karena sudah selesai, hasil output untuk determinan selesai. Sama seperti tadi, user akan ditanya apakah ingin lanjut. Karena kita sudah selesai, maka kita ketik perintah N untuk mengakhiri program. N. Selesai. Jadi sekian demo program operasi matriks saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.